channel. Balik lagi dengan aku, Widya Serlina. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? By the way, terima kasih dukungannya. Setelah video 5 bulan aku menabung kemarin, yang saat aku membeli MacBook Pro 2020, alhamdulillah berpengaruh positif kepada teman-teman yang nonton video aku. Dan insya Allah semoga video itu bermanfaat dan kalian yang nonton bisa termotivasi untuk menentukan target finansial kalian di masa yang akan datang, dalam rangka mencapai cita-cita kalian. Apapun itu cita-cita kalian, semoga segera dikabulkan ya. Oh iya, buat yang baru bergabung, perkenalkan nama aku Widya Serlina. Jangan lupa subscribe ya, like and share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Nah, di video kali ini juga nggak jauh beda nih dari video-video sebelumnya, tetap tentang menabung. Tapi di sini kita akan lebih gali lagi bagaimana sih cara kita menabung kala datangnya pandemi COVID-19 ini. Dan teman-teman disimak videonya ya. Kalau bisa, kalian nggak usah skip videonya, karena video ini menurut aku bermanfaat. Oke? Di tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya kita harus menabung lebih banyak lagi, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Contohnya aja, pada tahun lalu kita udah menginginkan hal-hal yang ingin kita lakuin pada tahun 2020 ini. Jalan-jalan, keluar negeri misalnya, jalan-jalan ke tempat keluarga, beda provinsi. Dan ujung-ujungnya semuanya itu terhalangi karena datangnya pandemi COVID ini. Bagaimanapun juga, kita sebagai umat manusia tentunya harus selalu berdoa, selalu memperhatikan kesehatan kita. Di tengah pandemi seperti ini, tentunya kita semua harus menabung lebih banyak lagi, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Mungkin saja kita membutuhkan uang yang lebih banyak di masa depan. Untuk itu, kita harus berhemat nih untuk menghadapi situasi seperti ini. Jangan sampai karena keinginan, uang yang kita tabung itu bisa habis. Mulai beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Maret 2020 ini, kita sudah tahu nih pergerakan pasar, pergerakan keuangan pekerja, dan lain-lain. Ada yang diberhentikan, ada yang dirumahkan. Dan itu tentunya membuat hati kita juga pasti khawatir dengan keadaan perekonomian kita di masa depan. Nah, salah satu cara bagi aku pribadi yang aku lakuin untuk menghemat budget, dalam artian menekan keuangan keluarga, adalah yang pertama, aku selalu bawa bekal ke kantor. Nah, tidak menjadi alasan kita untuk tidak sempat memasak. Nah, bekal itu bukan hanya untuk anak-anak pergi sekolah. Aku dan suami juga membawa bekal ke kantor. Selain hemat, kita juga tahu makanan apa sih yang masuk ke dalam tubuh kita, akan mengerti akan kebutuhan tubuh kita. Kita akan mengerti apa kebutuhan kita yang betul-betul dibutuhkan dengan membawa makanan yang kita masak sendiri. Tentu kita akan tahu apa pentingnya makanan yang kita makan itu untuk tubuh kita. Kalau kita tidak mempunyai waktu memasak pada saat pagi hari, nah ini bisa diakalin kok. Kita bisa masak yang berlebih atau lebih banyak pada saat malam hari. Nah, pada saat pagi harinya, kita tinggal angetin aja deh. Gampang kan? Yang kedua, jangan belanja mendadak. Belanja merupakan pengeluaran yang paling besar. Padahal sebenarnya barang yang kita beli itu tidak terlalu penting. Saran nih dari aku, sebaiknya jika kita ingin membeli barang di marketplace manapun, mau Shopee, Tokopedia, Blibli, dan segala macam banyak gitu yang bisa kita beli online, kita mikir-mikir dulu. Misalnya teman-teman masukin barang kalian itu di keranjang selama 3 hari sampai 1 minggu. Menurut aku ini berpengaruh. Kenapa? Pasti kita akan memikirkan kembali, kita akan review lagi apa sebenarnya yang ingin kita beli, dan ujung-ujungnya kita juga akan beli. Dengan menunggu selama 1 minggu itu, kita bisa berpikir apakah barang itu manfaat atau tidak. Yang ketiga adalah fokus pada belanjaan. Sebelum teman-teman belanja, buat dulu nih daftar belanja bulanan. Jangan lupa buat daftar belanjaan dulu ya, karena kalau kita belanja tanpa ada daftar belanjaan itu, pasti ujung-ujungnya akan kebablasan. Karena kan belanja bulanan ini banyak, apalagi ibu-ibu tahu kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anak, kebutuhan suami, pasti tahu apa aja kebutuhannya. Nah, sebelum kita belanja, kita buat dulu list-list apa saja sih yang dibutuhkan dalam bulan depan. Luangkan sedikit waktu untuk mengecek makanan atau barang-barang yang ada di rumah. Cek bahan makanan apa yang kosong dan harus dibeli. Dan ini akan membantu teman-teman untuk menyimpan uang. Dan ini akan membantu teman-teman untuk menyimpan uang lebih banyak dan tidak membuang-buang makanan. Lalu yang keempat, mungkin ada beberapa orang yang perlu. Nah, kita kan
hidup itu ngalir gitu aja gitu, pasti ada yang kita butuhkan juga. Nah sebaiknya jika ingin membeli sesuatu barang yang baru, nah kita beli aja yang bekas. Contohnya seperti meja nih, seperti meja kerja ataupun meja belajar anak gitu. Kita nggak mesti membeli sesuatu yang baru, kita bisa aja cari di toko-toko online meja belajar yang masih bagus, yang masih siap pakai, yang masih bisa dipakai, dan harganya tentu jauh lebih murah dibandingkan kita membeli yang baru. Barang bekas ini bisa kita pakai dan tentunya lebih menghemat budget pengeluaran. Kita mencari barang apa saja sekarang di online. Nah, tentu teman-teman bisa mengecek kembali review-review orang sebelumnya yang telah membeli, ataupun bisa menghubungi penjual dengan mengecek barang-barang yang mereka jual. Dan ini menurut aku juga berpengaruh sekali ya, seperti lemari meja itu kan kita bisa beli yang second, meja lah contohnya, meja belajar, meja kerja itu bisa. Masih banyak yang lebih bagus, ataupun sepeda. Sekarang ini banyak teman-teman yang mulai menyukai bersepeda. Nah, apa salahnya membeli barang yang bekas pakai atau tangan pertama orang yang telah membelinya, dan aku rasa itu juga masih bagus kok. Dan jangan lupa sebelum membeli itu teman-teman cek dulu kualitas barangnya, dan jangan lupa pastikan kembali ya barang-barang yang kita beli kondisi yang bagus dan tentunya siap pakai. Setidaknya kerusakannya tidak sampai 70% gitu, karena kalau terlalu rusak juga sayang kan duitnya untuk perbaikan. Dan yang terpenting, poin yang terakhir ini, yang kelima ini adalah jual barang bekas. Ayo teman-teman, coba, mana tahu hari Sabtu Minggu bisa berberes rumah, bisa membersihkan pekarangan rumah, membersihkan rumah. Kalian bisa membongkar barang-barang yang kira-kira bisa kalian jual kembali. Tanya bunda-bunda yang lagi nonton video ini, ada stroller anak, ada mainan anak yang kira-kira harganya lumayan mahal saat dibeli. Nah, itu bisa dijual kembali. Apalagi sekarang menjual itu gampang, menjual itu mudah, bisa melalui online, Facebook, Instagram, udah banyak cara. Nah, selain membeli, kita juga bisa menjual. Ayo coba mulailah untuk merapikan barang-barang di rumah. Barang yang udah tidak terpakai seperti baju, stroller bayi, nah itu bisa dijual kembali. Kalau memang kira-kira tidak dipakai lagi, itu bisa dijual lagi. Dengan cara ini, rumah pasti akan lebih bersih, pasti akan lebih enak dilihat, pasti akan lebih luas rasanya, dan tidak ada barang-barang yang tidak penting terletak di mana-mana. Ini juga salah satu cara kita memulai hidup minimalis. Selain rumah jadi bersih, uang kita juga pasti bertambah. Oke teman-teman, kita berdoa dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan. Di saat pandemi seperti ini, usahakan untuk berada di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar rumah. Tetap menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tabungan kita juga harus dijaga, harus diperhitungkan juga kebutuhan bulanan kita, apa yang bisa ditekan, apa yang bisa dikurangin, diminimalisir. Nah, mulai kita buat rincian-rinciannya. Dan terima kasih buat yang nonton dan nggak skip video ini dari awal sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, semoga kalian juga bisa menerapkan cara ini seperti yang telah aku lakukan. Jangan lupa love yourself, cintai keluarga, cintai diri sendiri, dan terus berbagi kebaikan kepada yang lain. Terus berpikir positif dan kurangi hal-hal negatif yang mengganggu pikiran kalian. Untuk kondisi yang sekarang ini, lebih baik kita di rumah aja. Terima kasih buat yang nonton, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat, supaya teman-teman yang lain juga bisa menonton video ini dan mengambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah aku sampaikan. Aku juga belajar di sini, aku di sini sharing pengalaman aku karena aku rasa ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, bisa membantu aku untuk lebih termotivasi dan semangat lagi. Bye, assalamualaikum. Lupa subscribe, bye bye.